Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ila umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada episode yang lalu kita sudah berbicara tentang sistematika atau pengelompokan perbuatan yang dikelompokkan oleh imam mazhab. Ada 4 kelompok perbuatan atau sistematika yang dikelompokkan oleh imam mazhab, yang diawali dengan perbuatan ibadah, kemudian perbuatan muamalah, selanjutnya adalah perbuatan munakahat, dan diakhiri dengan perbuatan jinayah. 2 perbuatan yang pertama, yakni ibadah dan muamalah, sudah kita bicarakan pada episode sebelumnya. Pada kali ini kita mencoba membahas atau mengkaji tentang perbuatan munakahat. Munakahat atau berasal dari kata-kata nakaha, yang sering kita terjemahkan dengan ungkapan nikah atau perkawinan. Para ulama memaknai kata nikah itu dengan 2 makna. Yang pertama dimaknai dengan kata-kata akad atau ikatan, atau bisa kita sebut juga dengan janji. Kemudian makna yang kedua adalah kata-kata wata'. Kata-kata wata' yakni hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau bisa diterjemahkan dengan hubungan suami dan istri, atau sering ulama-ulama membahasnya, menyebutnya dengan mereka yang sudah tinggal serumah. Itu makna-makna yang dipahami atau yang diartikan oleh ulama dari kata-kata pernikahan atau kata-kata nikah. Atau dalam bahasa Indonesia, dalam undang-undang disebutkan dengan ikatan yang suci, yang hidupnya langgeng sampai akhir hidup. Ini didefinisikan oleh para ulama. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makna tersebut mempunyai konsekuensi di dalam hidup berkeluarga. Ketika ulama memaknai makna nikah atau perkawinan dengan makna akad, maka begitu terjadinya akad dalam pernikahan, semenjak itulah lahir atau munculnya hak dan kewajiban. Kemudian apabila ulama memaknainya dengan kata-kata wata', maka semenjak suami dan istri tinggal serumah, maka semenjak itulah munculnya hak dan kewajiban dalam perkawinan. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 prinsip yang dianut atau yang ditetapkan oleh para ulama untuk ikatan perkawinan. Yang pertama atau prinsip pertama adalah di dalam perkawinan itu adanya hubungan kasih sayang atau ikatan kekeluargaan, itu diikat dengan ikatan kasih sayang. Kemudian prinsip yang kedua adalah kerelaan. Mungkin di dalam kajian ini nanti kita akan menambah bagaimana hubungan antara seorang dengan orang lain atau antara satu dengan yang lain dalam kaitannya dengan nafkah. Ketika dihubungkan dengan nafkah nanti akan melahirkan prinsip yang lain.
Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikatan kasih sayang itu dibina antara suami dan istri. Ikatan kasih sayang juga dibina antara seorang ayah dengan anak, antara seorang ibu dengan anak, antara seorang ayah dengan saudara-saudara dan saudari-saudarinya, antara seorang ibu dengan keluarganya, antara anak dengan saudaranya, dan seterusnya. Ini diikat dengan prinsip adanya kasih sayang, bukan mengutamakan prinsip kerelaan. Seorang orang tua atau ayah memberi nafkah, memberi biaya, memberi jajan kepada anak-anaknya dengan landasan kasih sayang. Berapapun kemampuan seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan jajan kepada anaknya, memberikan biaya pendidikan kepada anaknya, itu dilandasi dengan kasih sayang. Sehingga kita melihat berapapun banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kepada anaknya, itu dia tidak pernah menghitung. Tetapi karena landasan kasih sayang, maka semua itu dikeluarkan dengan perhitungan adanya nilai kasih sayang sebagaimana yang kami sebutkan. Demikian juga umpamanya ketika seorang laki-laki memberi nafkah, memberi belanja kepada keluarganya, tetap dilandasi dengan kasih sayang. Karena itu, bagi mereka-mereka yang menerima nafkah, bagi mereka-mereka yang menerima biaya, menerima belanja, menerima jajan, hendaknya juga memberikan atau ketika menerima uang yang diberikan oleh orang tua, hendaknya dilandasi dengan kasih sayang. Istri yang menerima nafkah dari suami hendaknya diterima dengan landasan kasih sayang, bukan landasan kerelaan yang pertama. Kenapa bukan kerelaan yang pertama? Karena kalau kita bicara secara nurani, hanya kemampuan terbatas yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam bentuk biaya apapun, dalam bentuk biaya yang terbatas yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Tetapi karena nilai kasih sayang, maka kadang-kadang nilai atau standar keterbatasan itu terlampaui karena adanya kasih sayang. Dari manapun orang tua akan mencari biaya untuk anaknya. Dari manapun suami akan mencari biaya untuk anaknya. Ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam munakahat. Kemudian hubungan munakahat tidak sesempit seperti yang kami sebutkan. Tidak sesempit hanya hubungan ayah dengan anak, hubungan antara suami dengan istri, tidak sesempit itu. Tetapi hubungan kekeluargaan itu yang disebut dengan karabat, apakah hubungan ayah ke atas atau ke samping, hubungan ibu ke atas atau ke samping, ini menjadi bahagian daripada keluarga yang dibina dengan kasih sayang. Malah lebih jauh, kita bisa memaknai makna kasih sayang itu adalah ketika kita berbicara pada pendidikan. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan kasih sayang? Bagaimana lembaga pendidikan mendidik murid-muridnya dengan lembaga kasih sayang? Ini bisa kita kembangkan lebih luas lagi dari apa yang bisa kita pahami dari makna kasih sayang itu sendiri. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bila kita hubungkan dengan hukum waris atau pembahagian harta dalam keluarga, hendaknya lah juga ketika orang tua kita meninggalkan harta
apakah hartanya sedikit, apakah hartanya banyak, marilah kita membaginya, memberikan kepada ahli waris itu mengutamakan landasan kasih sayang. Banyak yang terjadi dalam masyarakat bila kita lihat karena tidak dilandasi oleh kasih sayang, boleh jadi muncul di situ adanya kepentingan. Mereka meminta bahagian yang lebih banyak. Ada yang terzalimi karena harus mendapat yang lebih sedikit, padahal dia pada dasarnya tidak mau bahagian seperti itu. Tapi karena dia dalam posisi yang lemah, dia harus menerima apa yang diberikan. Karena itu, marilah kita menjadikan pembahagian harta warisan itu menjadi landasan kasih sayang. Banyak orang-orang yang tidak beruntung dari sisi pendidikan. Terkadang dia beruntung atau abangnya, adiknya beruntung, bisa mengecam pendidikan yang lebih tinggi, bisa tinggal di kota di rumah yang bagus, tetapi adiknya tinggal di kampung dengan kondisi ekonomi yang sangat rendah. Kemudian dalam pembahagian harta warisan, karena dalam posisi-posisi tertentu dia tidak mendapatkan yang lebih banyak daripada abangnya. Tetapi ketika dilandasi kasih sayang, maka abangnya, kakaknya, atau siapapun yang sudah berhasil, maka dia akan membagikan harta warisan itu kepada keluarganya dengan landasan kasih sayang. Boleh jadi ketika seorang sudah berhasil mengecam pendidikan tinggi, ketika sudah berhasil mendapatkan harta yang lebih banyak dari yang ditinggalkan oleh orang tua, dengan landasan kasih sayang memberikannya kepada yang tidak mampu, kepada keluarganya yang kurang berkesanggupan. Sebagai contoh bisa kita ambil, saya sendiri umpamanya sudah mengecam pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi, sehingga selesai semua kuliah. Kemudian secara ekonomi mungkin kita sudah mendapatkan gaji setiap bulannya, sudah cukup untuk makan, sudah cukup untuk membiayai anak-anak sekolah. Tapi keluarga-keluarga yang kita tinggalkan, yang saya tinggalkan di kampung, kehidupannya mungkin tidak seberuntung saya. Maka saya akan bisa katakan bahwasanya harta warisan itu yang seharusnya untuk saya menjadi lebih banyak karena saya sendiri yang laki-laki, maka kita sepakati dengan landasan kasih sayang, apakah kita bagi sama, atau malah kita katakan pembahagian ini sama tetapi hasilnya untuk kalian. Apabila kalian mau menjaga, merawat, kemudian membersihkan dan seterusnya, lalu hasilnya kita dapat. Pemanfaatan dari harta yang kita tinggalkan itu, yang kita berikan itu, kita bagi bersama dengan landasan kasih sayang. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang kedua tadi, semua perbuatan itu kita lakukan di samping adanya rasa kasih sayang, maka landasan tidak boleh lepas juga adanya kerelaan dari kita yang memberikan. Di samping dengan rasa kasih sayang, munculkan dia sebuah kerelaan. Ketika kita menafkahi anak kita, berapapun nafkah yang kita berikan, marilah kita landasi nafkah itu atau biaya yang kita berikan itu dengan landasan kasih sayang, tanpa melepaskan darinya adanya kerelaan terhadap apa yang kita keluarkan. Karena itu prinsip munakahat yang harus kita ingat adalah, pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah kerelaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan semua sebenarnya di dalam Al-Quran. Terkadang ketika terjadi percecokan, baru kita kembalikan kepada angka-angka yang ada di dalam Al-Quran dalam pembahagian harta warisan akan lebih baik. Karena Allah melandasi perkawinan itu, keluarga itu dengan mawaddah warahmah, maka itu kita jadikan menjadi prinsip yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.